Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan, kami dari Angkatan 54 Kelompok 2 Tim kedua. Ada Nurbaiti, Ade Darmawan, Agung Ramadan, Bestianto, Ramsah Manggasa, dan Ari Wicaksono. Analisis isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, yaitu sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Berkembangnya isu-isu kontemporer dikarenakan banyaknya masalah-masalah baru yang muncul, dikarenakan berkembangnya teknologi yang tak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Sehingga mau tidak mau orang-orang zaman sekarang terbawa arus karena kurangnya kesiapan dalam menerima teknologi yang baru. Contohnya, Android yang semakin berkembang pada saat ini bukan hanya berdampak baik, tapi juga mempunyai dampak buruk pula, yaitu rata-rata masyarakat mulai menjadi pecandu Android, sehingga mereka sangat bergantung kepada Android tersebut dan menimbulkan kurangnya usaha untuk mencapai karena terlalu dimanjakan oleh segala kemudahan yang ditawarkan Android. Pemilihan isu. Dalam pemilihan isu, kami menggunakan teknik tapisan dengan menggunakan metode AKPK, yaitu A. Aktual, K. Kekhalayakan, B. Problematik, dan K. Kelayakan. Terdapat 3 isu yang kami angkat dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, meningkatnya angka COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu fenomena SCBD. Kemudian permasalahan atau isu yang ketiga adalah pemblokiran aplikasi. Isu pertama yaitu meningkatnya angka COVID-19. Untuk aktual, kami berikan poin 5 karena isu tersebut benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sedangkan kekalayakan kami berikan poin 5 karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik kami berikan poin 5 karena isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang terakhir, kelayakan. Kami berikan poin 5 karena isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, sehingga perlu inisiatif pemecahan masalahnya. Jadi, untuk jumlah poin keseluruhan 20 poin. Sehingga dapat kami simpulkan, kami memilih masalah atau isu meningkatnya angka COVID-19 dengan jumlah poin tertinggi 20 poin. Metode yang digunakan adalah fishbone diagram untuk menganalisa masalah peningkatan angka COVID-19. Yang pertama, munculnya variasi virus baru. Virus COVID terus bermutasi membentuk variasi baru. Dari yang terberat Delta hingga sekarang Omikron dengan subvarian terbaru Omikron BA4 dan BA5. Salah satu sebab meningkatnya angka COVID-19 adalah mobilitas tinggi. Unsur-unsur dari mobilitas tinggi yang pertama, mudik. Menurut berita dari merdeka.com, jika dilihat dari data Satgas Penanganan COVID-19, sejak puncak arus balik mudik lebaran pada 8 Mei 2022, kasus positif COVID-19 fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada periode 1 sampai 7 Mei 2022, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di bawah 251 kasus. Namun, sejak 8 Mei 2022, kasus positif merangkak naik, bahkan mencapai angka 456 kasus positif pada 10 Mei 2022.
tertinggi sejak 27 April 2022 yang meningkat menjadi 617 kasus. Unsur yang kedua adalah persyaratan. Maksud dari persyaratan itu sendiri adalah longgarnya aturan atau syarat perjalanan domestik maupun luar negeri. Sehingga semakin banyak orang-orang yang belum melakukan kewajiban vaksin dapat bepergian dengan bebas dan tanpa harus memikirkan aturan atau syarat perjalanan. Capaian vaksinasi di Indonesia secara nasional per tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan data dari kemkes.go.id untuk dosis ketiga atau booster baru mencapai 25,45% atau 53.008.339 dari total sasaran nasional 208.265.720. Capaian tersebut terjadi karena kurangnya minat masyarakat terhadap vaksinasi booster. Selain itu, keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi vaksinasi. Hal tersebut juga disebabkan oleh penerapan prokes yang telah dilonggarkan. Kemudian, analisis sebab keempat yaitu kurangnya penerapan protokol kesehatan. Masih banyaknya masyarakat yang masih kurang menerapkan protokol kesehatan, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker, masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan cuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan. Kemudian, masih banyaknya masyarakat yang berkumpul di keramaian tapi tidak memakai masker dan menjaga jarak. Nah, dan dari keempat analisis sebab inilah yang menyebabkan angka COVID-19 kembali naik. Covid kok meningkat lagi nih bang. Abang berdua udah vaksin belum? Sih belum bang. Belum lah bang. Takut bang kalau vaksin. Katanya ada yang meninggal juga itu karena vaksin. Iya pasti sakit-sakit bang. Hoax itu bang. Aku pun sendiri udah vaksin bang dan alhamdulillah masih sehat sampai sekarang bang. Justru menurut Kementerian Kesehatan sendiri ada 4 manfaat vaksin sendiri itu bang. Apa aja bang? Selain merangsang sistem kekebalan tubuh, ada juga mengurangi resiko penularan, Ya. mengurangi dampak berat dari virus. Terus kita juga bisa mencapai herd immunity bang. Itu. Jadi alangkah baiknya kita vaksin bang. Selain mengurangi resiko penularan, kita juga kan punya keluarga bang. Kasihan kalau kita bawa virus dari luar, terus kita berbaur sama keluarga atau kerabat, kita sendiri yang membawa virus dari luar. Jadi kalau bisa, abang-abang vaksin. Ya, bisa kita vaksin. Kita daftar di puskesmas kan? Puskesmas itu. Besok ya. Besok. Kalau bisa juga kerabat, keluarga diajak ya bang yang belum. Gampang ya bang. Ya kita sama-sama mengurangi resiko penularan bang. Ya bang. Gas terus bang. Kemudian, solusi selanjutnya yaitu dengan memberikan share kepada teman-teman atau masyarakat tentang lokasi vaksin booster melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya, agar masyarakat sadar akan pentingnya vaksin demi meningkatkan imun tubuh untuk mencegah virus COVID-19. Lalu kemudian solusi berikutnya yaitu memberikan obat-obatan atau vitamin. Obat-obatan dan vitamin juga sangat mendukung dalam meningkatkan imun tubuh. Untuk itu, mari tingkatkan imun tubuh kita dengan rutin mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin, serta mengajak atau memberikan edukasi ke masyarakat atau teman-teman bahwa dengan mengkonsumsi rutin vitamin atau obat-obatan juga sangat mendukung dalam mencegah virus COVID-19. Ikut serta dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, yaitu mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga atau vaksinasi booster.
edukasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Meningkatkan aktivitas fisik atau rajin berolahraga jadi salah satu hal cara mencegah berbagai jenis penyakit, tidak terkecuali infeksi virus corona. Dengan rajin berolahraga, metabolisme tubuh menjadi lebih terkontrol sehingga resiko berbagai penyakit dapat Anda hindari. Ada banyak jenis olahraga yang bisa Anda jadikan pilihan, mulai dari peregangan, jogging, push up, sit up, volley, bulu tangkis, basket, dan masih banyak lagi. Studi membuktikan suplemen vitamin C efektif mengantisipasi infeksi saluran pernapasan pada tentara, anak-anak, dan orang lanjut usia. Vitamin C dapat bertindak sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan jaringan dan suplemen antiinflamasi atau peradangan saat tubuh melawan infeksi. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.